Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Tema kultum yang akan kita sampaikan pada kali ini adalah 5 bangunan syukur yang terus harus kita jaga supaya kemudian syukur itu menjadikan kebahagiaan hidup bagi kita. Nabi SAW bersabda, dan juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin di babus sabar, ajaban liambil mukmin, sungguh menakjubkan kehidupannya orang mukmin itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur, sedikit ataupun banyak. Namun di satu sisi ketika dia mendapatkan musibah, apakah musibahnya ringan atau berat, sabar, dia bersabar. Dan itu tidak pernah dimiliki kondisi dua keadaan itu kecuali bagi orang mukmin saja. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim, salah satu kitab yang menarik yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah kitab Madarijus Salikin. Jadi di dalam kitab ini halaman 244 beliau mengatakan bahwa hakikat syukur, kata beliau, dalam peribadatan kepada Allah ketika hamba itu menampakkan pengaruh baik dari nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam 3 anggota badannya. 1, pada lisannya. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menampakkan pengaruh baik dari nikmat yang Allah berikan itu pada 3 anggota badannya. Yang pertama, pada lisannya. Dia memujinya dan mengakui nikmat itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini ketika kemudian digunakan untuk memujinya, maka tidak ada laknat, tidak ada kekasaran, tidak ada kemudian kata-kata yang mengeluarkan sesuatu yang kemudian menyebabkan berdosanya mulut kita. Yang kedua adalah dalam hatinya berupa persaksian dan melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, anggota badannya. Yang nomor 3 adalah anggota badannya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian beliau menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin halaman 244, kata beliau, syukur itu dibangun di atas 5 kaidah. InsyaAllah kita tiap hari selalu berusaha bersyukur. Cuma kata beliau, bangunlah di atas 5 kaidah. Apa itu? Yang pertama, tunduknya seorang hamba yang bersyukur kepada zat yang disyukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu semakin patuh, tunduk terhadap Allah yang memberi nikmat itu. Yang kedua adalah mencintai Allah. Nikmat itu menggerakkan orang itu untuk mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, maka dia menggerakkan mencintai manusia. Tidak ada kebencian yang lahir ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta kita mengucapkan cinta pada Allah, tapi kita membenci kepada orang yang dilarang Allah membencinya. Kaidah yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah mengakui nikmat yang diberikan kepada kita, yang dikurniakan kepada kita, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pelantara saja. Sehat, makan kita hari ini, alhamdulillah kita tidak kena corona, hari ini kita sehat, itu datangnya dari Allah. Kita berusaha saja
untuk jalan kesehatan. Kemudian yang keempat, memuji Allah karena nikmatnya. Memuji Allah lisan kita karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita. Dan yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada perkara yang Allah benci. Dalam bentuk apapun. Ketika kita diberikan nikmat tangan untuk bergerak, untuk mengambil, maka dia tidak akan menggunakan tangan itu menyebarkan berita yang menyebabkan orang lain menjadi perpecahan. Nikmat mata, ketika kita diberi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk melihat yang menambah keagungan Allah, dekatnya kita kepada kebaikan. Yang ketika kita diberi nikmat harta, dibelikan motor, dibelikan mobil, maka kendaraan itu semakin menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Maka 5 kaidah ini, jemaah sekalian, jika salah satunya hilang, maka rusaklah bangunan kaidah syukur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah, pertolongannya untuk terus kita bersyukur kepada hal yang sedikit, dalam kondisi kita sehat maupun kondisi kita sakit, dalam kondisi kita itu lancar rizki maupun kemudian kita seret rizki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.